Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi mengenai mata kuliah pengantar ilmu komputer dengan tema perbandingan antara komputer analog dan digital. Izinkan aku memperkenalkan diri, namaku Mikael Marbun dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi dari kampus Unicom, kelas IS2. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Bella Hardiana Eskom Mkom PhD yang memberikan kesempatan saya untuk berbagi mengenai materi perbandingan antara komputer analog dan digital. Langsung aja kita cari tahu ya, apa sih perbandingannya? Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa itu komputer analog, prinsip kerjanya, contoh, kelebihan dan kekurangan. Sama juga dengan komputer digital, apa itu komputer digital, prinsip kerjanya, contohnya, kelebihan dan kekurangannya. Karena ini menurut saya penting untuk kita mengetahui perbandingan antara kedua hal ini ya teman-teman. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja kita menuju ke materinya ya. Let's go. Oke, materi pertama, apa itu komputer analog? Nah, di sini secara singkat penjelasan komputer analog adalah jenis komputer yang memproses data menggunakan besaran fisik yang berkelanjutan atau kontinu, seperti tegangan listrik, tekanan fluida, atau posisi mekanis untuk mewakili dan memecahkan masalah. Nah, besaran fisik yang berkelanjutan atau kontinu ini juga untuk mempresentasikan data yang sedang diproses pada komputer analog. Wah, pasti kalian masih bingung ya? Gak apa-apa, biar lebih jelas, mari kita masuk ke prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya sendiri, komputer analog adalah menggunakan dunia fisik yang seperti tadi yang dijelaskan ya, elektronik, mekanik, hidrolik, sebagai sebuah analogi atau model untuk memecahkan masalah matematis. Nah, harus diingat ya teman-teman, jadi analogi atau model. Jadi ketika kita memproses sesuatu data ke dalam komputer analog untuk melakukan sesuatu pengukuran, nah, komputer analog ini akan menggunakan analogi dari dunia fisik ya teman-teman. Nah, makanya di sini ia mengubah persamaan menjadi sebuah rangkaian dan solusi persamaan itu adalah hasil pengukuran dari perilaku rangkaian tersebut. Nah, kalau secara poin-poin bisa dilihat, yang pertama berdasarkan analogi fenomena fisik dulu, kemudian memanfaatkan kesamaan matematis antara sistem yang berbeda, kemudian memecahkan persamaan diferensial secara real time. Ya teman-teman, secara contoh seperti ini ya teman-teman. Bayangkan teman-teman mau menghitung 2 tambah 3. Jika dalam desimal ya udah tinggal 2 tambah 3 adalah 5 kan. Nah, tetapi kalau di dalam komputer di analog ini, dia akan diubah menjadi 2 sumber tegangan. Ini kita ambil dalam elektronik ya teman-teman. Maka diubah menjadi tegangan volt. Misalnya 2 menjadi 2 volt dan 3 menjadi 3 volt. Nah, kedua tegangan ini dijumlahkan oleh sebuah rangkaian elektronik atau operasional amplifier yang langsung menghasilkan output 5 volt. Nah, jadi hasilnya adalah pengukuran, bukan perhitungan. Makanya teman-teman, dunia fisik sebagai sebuah analoginya itu ia mengubah persamaan menjadi sebuah rangkaian sehingga hasilnya itu pengukuran, bukan perhitungan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke contoh hasil dari komputer analog. Di sini aku mengambil beberapa aplikasi yang sudah dibuat oleh komputer analog, seperti pengukur kecepatan mobil atau speedometer analog, di mana di sini untuk mengukur kecepatan secara real time, termometer reksa untuk suhu, slide rule atau mistar hitung untuk menghitung secara cepat tanpa listrik gitu teman-teman, daya listrik. Terus komputer penerbangan pesawat tua, di mana untuk mengukur dan mengintegrasikan data penerbangan penting secara real time. Terus integrator mekanik untuk menghitung jarak tempuh dan simulator penerbangan analog yang dimana berfungsi untuk mereplikasi dan meniru perilaku pesawat secara fisik dan instan menggunakan mekanisme seperti sirkuit listrik, komponen mekanik atau hidrolik ya, untuk ini ya teman-teman, pelatihan pilot dan pengujian rekayasa. Nah, itu dia ya teman-teman beberapa contohnya yang bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, di sini sekarang kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari komputer analog. Nah, di sini kelebihan pertama adalah kecepatan pemrosesan yang sangat tinggi untuk tugas tertentu. Kedua, kemampuan pemrosesan paralel yang unggul. Nah, kenapa demikian? Karena komputer analog di sini memproses secara paralel dan langsung memanipulasi besaran fisik sehingga menghasilkan solusi secara real time. Nah, kemudian
Kemudian yang ketiga, representasi data yang berkelanjutan dan lancar, visualisasi masalah yang intuitif, dan efisiensi untuk aplikasi khusus. Nah, selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama adalah akurasi yang terbatas, kedua fleksibilitas yang rendah, dan pemrograman yang sulit. Kenapa demikian? Karena di sini komputer analog dibatasi oleh kualitas komponen fisiknya atau seperti resistor dan kapasitor, noise listrik, dan suhu. Sehingga ketika terjadi jenis masalah baru, koneksi kabel dan komponen fisiknya seringkali harus diubah atau disusun ulang secara manual. Jadi membuang waktu gitu teman-teman ya. Terus yang ketiga, kesulitan dalam menyimpan data karena pita magnetik yang sebagai media penyimpanannya sangat rentan terhadap degradasi dan kehilangan kualitas. Kemudian ada tidak cocok untuk pemrosesan logika, stabilitas yang terbatas, ketergantungan pada kondisi fisik. Ya intinya mah teman-teman karena dibatasinya kualitas komponennya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya apa itu komputer digital? Nah, secara singkat, komputer digital adalah jenis komputer yang memproses data dalam bentuk nilai diskrit. Kalau tadi sebelumnya mah komputer analog itu kan mengerjakannya tuh dengan nilai-nilai yang bersifat kontinu atau seperti tegangan, suhu atau tekanan ya, fisik gitu. Nah, sedangkan komputer digital biasanya direpresentasikan sebagai angka biner, yaitu 0 dan 1. Nah, biar gak bingung, langsung aja yuk kita masuk ke prinsip kerjanya ya teman-teman. Oke, secara fundamental semua komputer digital mulai dari smartphone hingga superkomputer bekerja berdasarkan model von Neumann atau arsitektur von Neumann yang diusulkan pada tahun 1945. Nah, ini ada 4 prinsip utama von Neumann, yaitu yang pertama adalah memori tunggal atau storage program concept, di mana komputer itu harus memiliki satu memori RAM atau RAM yang digunakan untuk menyimpan baik program atau instruksi maupun data. Nah, kedua, eksekusi sekuensial, yaitu komputer menjalankan instruksi satu persatu secara berurutan dari memori. Yang ketiga, unit aritmatika dan logika atau ALU, di mana bagian dari prosesor yang bertugas melakukan semua perhitungan matematika. Yang keempat, unit control, di mana bagian dari prosesor yang bertindak sebagai konduktor. Nah, secara singkatnya mah teman-teman, prinsip kerjanya itu ada di bawah, yaitu data masuk melalui input seperti keyboard, diproses di CPU dengan bantuan memori, kemudian hasil dikeluarkan melalui output seperti monitor ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang masuk ke contoh hasil dari komputer digital. Sebenarnya ada banyak contoh dari komputer digital, tapi saya mengambil salah satunya saja, seperti komputer digital modern yang umum kayak komputer pribadi, PC, komputer mobile kayak laptop, notebook, tablet, HP, terus komputer server seperti web, file, game server yang dimana menyediakan layanan sumber daya dan data kepada komputer lain dalam sebuah jaringan. Terus ada superkomputer seperti Fugaku dari Jepang, Frontier, Sierra, dan Summit dari AS yang dimana berfungsi untuk memproses data dalam jumlah besar yang tidak dapat ditangani komputer biasa. Selanjutnya ada komputer tertanam, berfungsi mengendalikan mesin, akuisisi data, dan berkomunikasi dengan sistem lain untuk menjalankan operasi spesifik dengan efisien dan hemat daya. Kemudian berdasarkan arsitektur yang spesifik seperti mainframe, workstation, dan komputer single board atau papan tunggal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari komputer digital. Kelebihan yang pertama adalah kecepatan yang tinggi. Kenapa demikian? Karena dapat menjalankan miliaran instruksi per detik atau diukur dalam gigahertz. Kedua, akurasi dan presisi. Nah, di sini selama program dan datanya benar, output yang dihasilkan pun akan akurat dan bebas dari kesalahan manusia. Kemampuan penyimpanan data yang besar karena kan SSD, hard disk, flash disk. Yang keempat, fleksibilitas dan dapat diprogram. Artinya fungsi komputer digital dapat diubah sepenuhnya hanya dengan mengubah perangkat lunak atau softwarenya. Otomatisasi, kemampuan multitasking, jadi bisa menjalankan beberapa program secara bersamaan tanpa masalah yang signifikan. Ketujuh, konektivitas dan jaringan. Jadi komputer digital ini sudah dirancang untuk terhubung dengan mudah ke jaringan seperti internet dan LAN. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, ketergantungan pada program atau software. Komputer digital ini tidak akan berfungsi kalau nggak ada perangkat lunak atau software. Kedua, kurangnya kecerdasan dan intuisi. Komputer digital itu hanya mengikuti instruksi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, kerentanan terhadap virus dan malware. Keempat, biaya awal dan pemeliharaan.
pemeliharaan. Kelima, masalah kompatibilitas. Maksudnya adalah terkadang perangkat lunak dan perangkat keras yang dibuat oleh produsen yang berbeda mungkin tidak selalu kompatibel satu sama lain, sehingga menyebabkan masalah dalam integrasi sistem. Kemudian yang keenam, pengangguran struktural, karena otomatisasi oleh komputer digital telah menggantikan banyak pekerjaan rutin dan manual. Selanjutnya, konsumsi daya. Komputer yang berkinerja tinggi, terutama server dan komputer gaming, dapat mengonsumsi listrik dalam jumlah yang signifikan yang berkontribusi pada tagihan energi dan jejak karbon. Yang terakhir, pemborosan elektronik atau EWAST, di mana siklus hidup produk digital yang pendek dan cepat usang menghasilkan banyak limbah elektronik yang berbahaya bagi lingkungan jika tidak didaur ulang dengan benar. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan dari komputer digital. Selanjutnya kita simpulkan yuk, apa perbandingan antara komputer analog dan komputer digital. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan perbandingan antara komputer analog dengan komputer digital. Untuk perbandingan bisa kita lihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, data yang diproses. Komputer analog datanya kontinu atau gelombang, suhu, tekanan. Sedangkan komputer digital dia data diskrit atau angka biner 0 dan 1. Yang kedua, cara kerja. Komputer analog mengukur dan membandingkan besaran fisik, sedangkan komputer digital dia menghitung dan melakukan operasi logika. Yang ketiga, ketepatan. Komputer analog itu kurang akurat atau rentan gangguan, sedangkan komputer digital sangat akurat dan presisi. Dan yang terakhir, yang keempat, kegunaan. Komputer analog untuk tugas khusus atau mengukur, mengontrol, sedangkan komputer digital serba bisa komputasi, penyimpanan, hiburan, dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan komputer digital lebih unggul dalam hal akurasi dan fleksibilitas, sehingga mendominasi komputasi modern. Sedangkan komputer analog masih digunakan untuk aplikasi khusus saja yang berhubungan langsung dengan dunia fisik. Meski berbeda dalam banyak hal, tetapi memiliki kesamaan untuk memecahkan masalah dengan cara proses data masing-masing. Oke teman-teman, sekian video edukasi saya. Saya mohon maaf bila mana ada tutur kata yang tidak baik yang saya ucapkan selama video edukasi ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bella Hardiana Eskom Mkom PhD yang memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat video edukasi mengenai perbandingan antara komputer analog dan komputer digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.